Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian kali ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu hal yang terpenting, ya, nikmat sehat. Oke, kembali lagi kita dalam pembelajaran materi bimbingan dan konseling, dan untuk materi kita kali ini yaitu etika berbicara dan bergaul di sosial media atau sosmed. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat memahami pentingnya etika dalam bergaul di masyarakat lewat media sosial atau medsos yang tetap memperhatikan norma-norma kehidupan. Apersepsi. Saat ini penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media tersebut dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media. Kenapa? Karena tidak menggunakan etika dalam bersosial media. Ya, jadi ranahnya nanti bisa ke ranah hukum kalau memang tidak mau menggunakan kode etik ya, tidak mau menggunakan etika dalam bersosial media. Ternyata dalam bersosial media juga ada etikanya. Oke, pengertian ya. Internet atau interconnection networking adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna dan menjadikan satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Oke, mengapa ya internet saat ini dapat berdampak sangat besar untuk kehidupan dan kegiatan manusia dari berbagai aspek ya. Ini ada alasannya ya. Yang pertama itu, internet dapat diakses 24 jam tanpa dibatasi oleh waktu ya untuk mencari sebuah informasi. Nah, kemudian ya kemudahan dalam menjalin hubungan dengan para pelanggan itu, dan juga biayanya terbilang cukup murah ya, dan ada juga bahkan yang gratis. Nah, ini juga ya mengapa internet saat ini punya dampak yang sangat besar. Ini diantara alasan yang tadi yang sudah Ibu sebutkan dan Ibu lanjutkan lagi, yaitu memudahkan untuk mencari sebuah informasi maupun lebih ya, dan melakukan sebuah transaksi. Jadi bisa melakukan mencari informasi atau memberikan informasi dan juga bisa melakukan transaksi. Materi dengan mudah dapat diupdate. Nah, ya, materi pembelajaran atau mau sharing ya, dan lain sebagainya. Dan yang ini juga penting sekali, pengguna internet sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi di seluruh dunia ini sudah malah adanya komunikasi lewat internet ya. Nah, ini bagaimana etika dalam dunia internet? Nah, ini akan Ibu jabarkan sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa para pengguna internet berasal dari berbagai negara, sudah pasti ya. Dari berbagai negara yang berbeda di seluruh dunia, yang tentunya memiliki adat, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Perlu diketahui ya, ini internet dari berbagai negara yang berasal dari seluruh dunia ya, tentunya memiliki adat, budaya, bahasa yang berbeda-beda tadi. Kemudian pengguna internet tidak diharuskan menunjukkan identitas aslinya atau bisa disebut dengan anonymous ya dalam berinteraksi dunia maya. Nah, jadi tidak harus menunjukkan identitas asli kalian. Perlu diperhatikan juga, pengguna internet semakin lama maka akan semakin banyak penghuni yang baru dari berbagai dunia maya tersebut ya. Oke, di sini ada norma-norma ya atau aturan dalam bersosial media. Yang pertama itu tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya.
Nah, kemudian tidak melakukan penyadapan informasi pengguna internet lainnya. Nah, tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah. Ya, apa misalnya? Ya, seperti transaksi narkoba, barang-barang yang ilegal atau hal-hal lainnya. Tidak memberi komentar atau saran-saran yang kurang sopan. Kemudian lagi tidak menyebarkan video-video porno. Ah, nih yang dapat merugikan para korban dan tidak melakukan tindak kriminal ya dalam internet atau biasa disebut dengan cybercrime. Nah, ini juga harus mematuhi hukum-hukum atau norma yang berlaku dalam dunia internet. Tidak melakukan hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, itu sudah harus ya. Tidak menyebarkan privasi orang lain dan memberikan saran atau komen yang baik, ya. Tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang sifatnya tidak baik, nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian lagi memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Kemudian juga mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, yang ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian juga ya, etika yang baik dalam menggunakan internet yaitu mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku di dunia internet. Mengakses hal-hal yang baik ya, yang bersifat yang bersifat tidak dilarang ya, dan tidak melakukan seruan atau ajakan yang sifatnya tidak baik ya, tidak melakukan yang dapat merugikan pengguna internet lainnya, memberikan informasi yang baik dan berguna bagi pengguna internet, dan juga tidak menyebarkan privasi orang lain. Nah, ini enak ya. Oke, hendaklah kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Things before you share, cerdas dalam memanfaatkan media sosial di era digital. Oke, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kita bisa bijak dalam menggunakan internet ya. Apalagi ya dalam satu hadis juga dikatakan selamatnya seseorang karena lisannya. Nah, ini kita bukan hanya lisan saja, tapi jari-jari kita juga harus dijaga dalam berkomentar, dalam memberikan saran-saran ya, seperti itu ya, supaya kita selamat. Oke ya, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.